memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa agar segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa diberkahi Allah. Saya minta untuk Ananda Ranu memimpin berdoa. Silakan Ananda. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masih ingatkah kalian dari apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Reaksi. Khususnya yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Suhu, katalis, konsentrasi, luas permukaan. Oke, untuk mengecek pemahamannya lagi, coba perhatikan. Nah, gambar 1. Gambar 1 ini yang seperti apa ya maksudnya? Ananda siapa? Boleh tunjuk tangan. Saya. Ya, Ananda Feli, persilakan. Itu gambar sate. Ya, kenapa sate? Daging sate yang dipotong dan bagian yang kecil-kecil akan lebih cepat proses pematangannya. Sedangkan daging sate yang dipotong menjadi bagian yang besar-besar akan lebih lama proses pematangannya. Jadi, luas permukaan semakin besar luas permukaan suatu benda, maka akan lebih cepat laju reaksinya. Dan semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka semakin lama laju reaksinya. Jadi, dalam hal ini luas permukaan bidang sentuh untuk satenya itu yang luas permukaan bidang sentuhnya luas paling besar itu yang mana? Yang satenya harus dipotong kecil-kecil dan ditusuk itu, ataukah yang daging masih bongkahan besar? Yang kecil-kecil. Oke, benar. Terima kasih Ananda Feli. Jadi kalian telah memahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan yang telah kita pelajari. Dari sini apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak. Nah, baiklah. Karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian jadi tahu ya bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu laju reaksi itu sangat erat ya hubungannya dengan kita ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu nanti melalui kegiatan literasi dalam diskusi kelompok, kalian dapat mengenal alat dan bahan dalam percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi dengan mengendalikan variabel-variabel yang sesuai. Nah, karena alat dan bahan itu kan pengetahuan kalian sudah banyak ya, ketika kelas 10 kan juga sudah banyak mengenal ya, tinggal menyesuaikan saja dengan rancangan yang akan dibuat. Kemudian setelah itu nanti melalui diskusi kelompok yang penuh dasar serta penelusuran dari berbagai sumber, kalian diharapkan mampu merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan variabel-variabel yang sesuai. Jika kalian sudah merancang percobaannya, nanti
bahasa yang baik. Jadi presentasi kalian nanti juga akan Ibu ambil sebagai nilai keterampilan seperti itu, Ananda. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah. Kalau begitu sekarang kalian buka laptopnya, kalian akses Adils Al-Amin Digital Learning System. Di situ Ibu sudah mengunggah sumber-sumber belajar yang bisa kalian gunakan. Nanti kalau perlu dari berbagai sumber yang lain, kalian bisa mencari ya. Dan dibuka LKS-nya, lembar kerja yang akan memandu kalian untuk melakukan atau membuat proyek kita kali ini. Silahkan Ananda. Sudah terbuka LKS-nya? Sudah. Nah, kalian perhatikan petunjuknya dulu ya ini. Dibaca secara seksama, setiap ada permasalahan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian minta bantuan Ibu jika ada instruksi yang kurang jelas. Mengingat kembali variabel-variabel yang ada pada percobaan, kalian perhatikan dan dijawab pernyataan-pernyataan yang tertera di LK tersebut. Nah, alhamdulillah, jika sudah bisa dipahami, sekarang kalian bisa mendesain proyek yang akan kalian buat, yaitu rancangan percobaan, faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Kalian perhatikan di situ ada alat dan bahan yang sudah disediakan di madrasah. Tetapi nanti jika kalian ingin membuat rancangan menggunakan bahan sekitar, sangat boleh ya. Baik, silakan mulai berdiskusi dengan kelompoknya. Waktu untuk berdiskusi yaitu 30 menit. Kemudian 30 menit selanjutnya kalian gunakan untuk menyusun rancangan yang akan dipresentasikan nanti. Silakan Ananda. Untuk yang pertama, Ibu minta kelompok 1 untuk menyajikan hasil mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ibu persilakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengamati pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi, rangkaian percobaan yang akan kami lakukan adalah pertama, pada gelas ini yang pertama kita masukkan larutan HCl3n 5 ml. Kemudian masukkan larutan 5 ml Na2 S2O3 terus ditambah air 20 ml. Jadi volumenya menjadi 25 ml. Kemudian dimasukkan gelas yang pertama. Terus itu diamati bersamaan dengan waktu, kan disediakan stopwatch itu dimulai sampai itu dilihat sampai tanda sinyalnya menghilang. Kalau sudah menghilang berarti nanti ditulis waktunya tadi berapa lama.
Sekian presentasi dari kami. Kami persilakan apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Tanda silang yang terdapat pada percobaan kalian itu datangnya dari mana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, tanda silang itu awalnya kita menulis di kertas kecil tanda silang, lalu tanda silang itu ditaruh di bawahnya larutan tadi yang sudah dicampurkan. Lama-kelamaan larutan yang bereaksi tadi akan menjadi keruh. Jadi tanda silangnya itu tidak terlihat. Nah, waktu terlihatnya tanda silang sampai tidak terlihatnya itu yang kami ukur. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Sudah. Barangkali ada yang mau menanggapi? Saya mau menanggapi kelompok 1. Kami mempunyai rancangan yang berbeda dengan kelompok 1 tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kami menggunakan bahan sekitar, alat dan bahan kami menggunakan cuka, soda kue, 2 buah balon, Erlenmeyer, timbangan. Secara keseluruhan, presentasi dari kelompok 1 sudah jelas dan arah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta kepada kalian untuk mengungkapkan pengalaman belajarnya pada hari ini, khususnya ketika kalian membuat proyek rancangan percobaan. Silakan Ananda, tunjuk tangan. Saya senang karena bisa mendesain rangkaian percobaan menggunakan bahan sekitar yang seperti CaCO3 yang diganti dengan cara telur. Ananda, itu saja. Ya. Terima kasih ya. Berikutnya, Saya dan teman-teman sekelompok merasa sangat senang dapat membuat rancangan percobaan kami sendiri dan berkreasi membuat desainnya. baik, terima kasih. Berikutnya, Ibu minta kepada kalian untuk mengisi angket survei terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ibu minta kalian mengisinya dengan jujur ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu sampaikan terima kasih kepada Ananda sekalian. Semuanya sudah membuat rancangan percobaan dengan sangat baik. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kalian akan melakukan percobaan terhadap rancangan percobaan yang sudah kalian buat ya, Ananda. Jangan lupa nanti kalian juga membaca ya, disempatkan membaca, karena setelah kalian praktikum dan menyajikan hasil percobaannya, kalian juga akan melakukan post test atau evaluasi terhadap hasil belajar faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi dengan KKM yang masih tetap yaitu 75. Bisa dimengerti Ananda? Bisa. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.